warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke waktu pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, submateri, aturan, sinus dan kosinus. Bersama saya, Nurul Novi Aini. Check it out. Alangkah baiknya sebelum belajar dimulai, kita harus tahu penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih kira-kira manfaat atau penerapannya? Dalam bidang geografi, pernah tidak kalian berpikir bagaimana cara mengukur ketinggian sebuah gunung? Apakah menggunakan penggaris? Tentu tidak. Dengan menggunakan konsep trigonometri, kita dapat menyelesaikan masalah ini. Lalu, dalam bidang arsitektur, kita dapat menghitung atau menentukan kuda-kuda dari suatu bangunan. Pernah tidak kalian naik pesawat terbang? Dalam sistem navigasi pada pesawat terbang, kita juga dapat menggunakan konsep trigonometri loh. Bidang astronomi, kita dapat mengukur jarak antara benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya menggunakan konsep trigonometri loh. Dan yang paling penting, manfaat kita mempelajari trigonometri adalah meningkatkan kemampuan akademik kita di sekolah. Mari belajar bersama-sama. Apa sih itu aturan sinus? Apa itu aturan kosinus? Aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sinus dari suatu sudut dengan sisi-sisi pada segitiga. Sedangkan aturan kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga dengan nilai kosinus salah satu sudut pada segitiga. Udah tahu kan ya apa itu pengertian aturan sinus dan kosinus? Yuk kita lanjut belajar. Ayo mengingat kembali. Coba perhatikan pada segitiga ABC. Kita dapat menentukan sudut dari segitiga ABC. Misalnya sudut A, sudut B, atau sudut C. Kalian masih ingat cara menentukan sin dari sudut A atau cos dari sudut A? Yap, benar sekali. Sin dari sudut A yaitu sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi, sin dari sudut A adalah A per B. Sedangkan cos dari sudut A adalah sisi pada sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi, cos dari sudut A adalah C per B. Gimana? Masih ingat? Tentulah ya. Aturan sinus. Sebelum kita mengetahui bagaimana itu aturan sinus, coba kita mencari atau membuktikan bagaimana si aturan sinus itu bisa ada. Yuk kita coba bersama-sama. Coba kalian perhatikan pada segitiga ACR. Pada segitiga ACR, kita dapat menentukan sin dari sudut A, yaitu CR per B. Sehingga CR sama dengan B sin A. Dapat kita sebut dengan persamaan 1. Pada segitiga BCR, kita dapat mengetahui sin B, yaitu CR per A. Sehingga CR sama dengan A sin B. Dapat kita beri nama persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh B sin A sama dengan A sin B. Sehingga A per sin A sama dengan B sin B. Yuk lanjut. Coba
Sekarang kalian perhatikan pada segitiga BAP. Pada segitiga BAP, kita dapat menentukan sin B, yaitu AP per C. Sehingga AP sama dengan C sin B. Dapat kita beri nama dengan persamaan 4. Sekarang coba perhatikan pada segitiga CAP. Pada segitiga CAP, kita dapat mengetahui sin C, yaitu AP per B. Sehingga AP sama dengan B sin C. Dapat kita beri nama persamaan 5. Dari persamaan 4 dan persamaan 5 diperoleh C sin B sama dengan B sin C. Sehingga B sin B sama dengan C sin C. Sehingga kita dapat mengetahui aturan sinus itu bagaimana? Benar sekali. Ini merupakan aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sekarang, kalau aturan kosinus itu bagaimana? Penasaran? Ya, aturan kosinus. Untuk membuktikan aturan kosinus, cobalah kalian membuktikan sendiri. Nanti sebagai latihan soal buat kalian ya guys. Oke, aturan sinus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. Atau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Faham bagaimana aturan sinus sama kosinus? Kalau sudah paham, kita berlatih yuk agar kalian lebih paham lagi. Nah, ini ada soal tentang aturan sinus. Kita dapat menghitung besar suatu sudut dengan menggunakan aturan sinus. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B sama dengan 6, sisi C sama dengan 8, dan besar sudut C sama dengan 54 derajat. Hitunglah besar sudut B. Yuk kita jawab. Unsur-unsur yang diketahui pada segitiga ABC adalah sisi, dan sudut. Dengan aturan sinus diperoleh B sin B sama dengan C sin C. Jadi sin B sama dengan B kali sin C per C. Tinggal kita substitusikan dari yang diketahui sehingga sin B sama dengan 6 kali sin 54 derajat per 8. Sin B sama dengan 6 kali 0,8090 per 8. Lanjut yuk. Jadi sin B adalah 0,6068. Jadi sudut B adalah 37,4 derajat. Atau sudut B adalah 180 dikurangi 37,4 derajat, yaitu 142,6 derajat. Yang mana nih yang benar? Yang 3,4 atau 142,6? Mengingat kembali banyak jumlah sudut-sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Sedangkan sudut C tadi kan diketahui 54 derajat. Maka tidak mungkin sudut B itu 142,6 derajat. Jadi besar dari sudut B yaitu yang pertama 37,4 derajat. Nah, sudah ketemu kan? Nah, sekarang kita akan menggunakan aturan kosinus untuk menghitung panjang sisi segitiga. Dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi B sama dengan 5.
sisi C sama dengan 6, dan besar sudut A sama dengan 52 derajat. Hitunglah panjang sisi A. Yuk kita jawab. Unsur-unsur yang diketahui dalam segitiga ABC berada dalam urutan sisi, sudut, sisi. Dengan demikian, panjang sisi A dapat dihitung menggunakan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Tinggal kita substitusikan yang diketahui. Nah, dari yang kita substitusikan yang diketahui dan menggunakan kalkulator, kita ketahui hasil akhir dari A kuadrat yaitu 24,1. Sehingga didapatkan A yaitu 4,91. Jadi, panjang dari sisi A yaitu 4,91. Sekarang, coba kalian perhatikan ilustrasi masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Dari ilustrasi masalah di atas, menggunakan konsep apa untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apakah menggunakan aturan sinus atau menggunakan aturan kosinus? Untuk lebih jelasnya, mari kita jawab bersama. Mari kita selesaikan masalah di atas menggunakan aturan kosinus. Dimisalkan, ada AD yang berjarak 2 meter, DK yang berjarak 4 meter, dan sudut yang diketahui yaitu 60 derajat. Yang ditanya jarak antara Agung dan Krisna atau dimisalkan AK. Dengan menggunakan aturan kosinus didapatkan AK kuadrat sama dengan AD kuadrat plus DK kuadrat min 2AD dikali DK cos 60 derajat. Dengan mensubstitusikan nilai yang diketahui, didapatkan AK sama dengan 2 akar 3.
Jadi, jarak antara Agung dan Krisna adalah 2/3 meter atau 3,464 meter. Apakah kita dapat menyelesaikan masalah di atas menggunakan aturan sinus? Coba kalian selesaikan masalah di atas dengan menggunakan aturan sinus. Apakah hasilnya akan sama? Yuk kerjakan sebagai latihan kalian. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan mencoba. Dari saya, sampai jumpa di waktu pembelajaran lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan buat kalian, jangan lupa belajar, jangan pernah menyerah sebelum bisa.